Ketika kita mengeluarkan ya itu nggak boleh balik lagi, itu langsung kita masak. Nah itu Bu, saya sering jadi kadang nyimpennya itu sudah per plastik gitu, tapi masaknya itu nggak habis satu plastik, akhirnya masuk lagi Bu ke freezer. Jangan, Nah nggak boleh kalau saya sendiri itu. pengalamannya kayak gitu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast PC FATEHAT Kabupaten Bantul. Kembali ketemu lagi untuk kesempatan kali ini. Dan karena kita mau menyambut Hari Raya Idul Adha, maka materi podcast kita kali ini tidak jauh dengan kegiatan kita di Hari Raya Idul Adha. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial dari Badan POM Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti akan kenalan langsung. Ibu, monggo silakan bisa kenalan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Rusmawati. Ini saya mendapatkan tugas dari Balai Besar POM di Yogyakarta untuk memberikan materi tentang pengolahan daging yang aman ya. Kebetulan kan ini sedang menuju Betul, Hari Raya Idul Adha. Iya, jadi ini kan biar kita juga belajar nanti sahabat-sahabat sekalian bagaimana sih kita mengolah daging kurban yang aman, tidak mengurangi gizinya, dan juga nanti tetap enak gitu ya Bu ya. Nah Ibu, karena ini kita sudah mau Lebaran Idul Adha dan kita akan diskusi terkait dengan pengolahan daging yang baik dan benar serta aman. Nah, Ibu bisa ceritakan terlebih dahulu sebenarnya pengolahan daging korban itu bisa seperti apa saja sih gitu. Silakan Bu. Ya, terima kasih Mbak Umi. Jadi sebetulnya kalau daging itu kan proteinnya tinggi ya. Iya. Ada beberapa jenis makanan yang memang proteinnya tinggi seperti daging, ikan, unggas, telur, kemudian susu. Nah, ketika proteinnya tinggi, maka mikroorganisme atau bakteri itu sangat senang hidup di situ. Dan dia berkembang biak dengan lebih cepat dibandingkan ketika dia tumbuh di yang mungkin karbohidratnya yang tinggi atau lemaknya yang tinggi atau yang hanya sayuran. Itu kan sayuran tidak ada proteinnya ya, hanya adanya vitamin dan mineral. Nah, sehingga ketika kita akan mengolah daging, kita harus berkejaran dengan waktu. Kalau kita mau langsung olah ya ini. Jadi kalau mau langsung olah ya secepatnya ketika kita sudah mendapatkan daging itu dari pembagian, cepat-cepat kita olah. Karena takutnya kalau semakin lama dia disimpan di suhu ruang, maka mikrobanya itu akan semakin berkembang biak dengan cepat. Dan ini berlaku untuk daging sapi maupun daging kambing ya Bu ya? Ya betul. Jadi kalau kita mau cepat-cepat hari itu kita terima, mau langsung dimasak gulai misalnya, langsung saja karena mengurangi pertumbuhan mikroba yang ada di situ. Baik, nah jadi sahabat sekalian ada dua cara yang bisa kita lakukan, mau langsung diolah atau tidak langsung. Nah sekarang kita diskusi yang langsung dulu. Langkah-langkahnya seperti apa Bu kalau kita mau langsung mengolah dagingnya? Ya, berarti ketika kita sudah terima daging tentunya kita cuci dulu ya. Karena kalau daging korban itu kan biasanya yang menangani adalah banyak orang. Betul. Dan biasanya itu mereka gelar tikar, kemudian dilempar dari satu tangan ke tangan yang lain. Kita tidak bisa jamin bahwa daging itu sudah bersih. Sehingga sebelum kita olah, maka kita bersihkan terlebih dahulu dengan dicuci menggunakan air mengalir. Kemudian baru kita potong-potong, kita kasih bumbu dan kita masak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ingat, daging itu harus dimasak secara sempurna. Artinya dia kalau mendidih ya harus benar-benar mendidih, jangan setengah matang. Karena kalau setengah matang itu takutnya di situ masih ada mikroorganisme lain yang kemungkinan nanti bisa menyerang ke dalam tubuh kita. Jadi masaklah dengan sempurna. Jangan ini ya. Mungkin kadang-kadang ada yang beranggapan wah nek setengah matang itu luwih enak, padahal itu akan berpotensi mikrobanya lebih tinggi lagi. Ini saya dapat ilmu baru nih sahabat sekalian. Jadi harus dicuci dulu. Kalau
di kampung-kampung Bu, saya biasanya kalau mau bikin sate terutama itu ada yang nggak boleh dicuci, malah nanti nggak enak gitu katanya. Kalau pernah saya ketemu di beberapa tempat gitu, itu memang harus dicuci ya catatannya ya. Sebetulnya begini, sebetulnya ketika daging itu ditangani dalam kondisi bersih, memang kita tidak perlu cuci, karena toh itu nanti akan dipotong-potong dan dimasak. Tetapi ketika yang menangani itu kita nggak ngerti ya, ini siapa yang menangani, apakah kondisinya bersih atau tidak, ya sebaiknya kita cuci saja. Siapa tahu ketika pemotongan itu karena banyak orang yang menangani campur dengan tanah lah, campur dengan macam-macam, mungkin juga dia tadinya dekat dengan kaki sehingga kena kontaminasi kaki kan, kita nggak tahu. Jadi memang lebih amannya adalah dicuci terlebih dahulu. Iya betul. Jadi kalau menurut konsep kita itu halalan thayyiban gitu ya Bu ya. Tidak sekedar halal tapi juga thayyiban yang benar-benar. Kecuali kalau motong sendiri ya. Kalau motong sendiri kan mungkin kita sudah paham nih, saya sudah jaga kebersihannya, itu nggak perlu dicuci, nggak masalah. Betul. Nah, kalau misalnya masaknya ini menggunakan air atau santan gitu kan sampai mendidih gitu ya Bu ya. Nah kalau sate itu gimana Bu? Kita bisa mengukur tingkat kematangannya dan sampai batas amannya itu seperti apa? Ya sebetulnya memang agak sulit ya, karena kalau sate itu kan kita dibakar. Nah kalau dibakar itu juga penyebaran panasnya menjadi tidak merata. Kadang-kadang mungkin yang kena api dia sudah hampir kena areng gitu ya. Kalau yang tidak kena api juga mungkin dia belum matang secara sempurna. Nah kita ini aja, kita mungkin bisa teksturnya bisa kita pegang. Kalau memang dia sudah empuk, nah berarti itu sudah layak untuk dikonsumsi. Namun kami juga mengingatkan jangan makan sate terlalu berlebihan, karena ketika daging itu kan mengandung lemaknya. Ketika lemak itu dibakar pada suhu di atas 300 derajat Celcius, dia akan berpotensi membentuk suatu zat yang namanya benzopiren. Nah, benzopiren itu bisa menyebabkan karsinogenik, menyebabkan kanker. Kalau memang dia gen yang sudah memiliki riwayat, mungkin di keluarganya ada yang sudah kena kanker, berarti kan dia punya gen itu. Nah itu sebaiknya ya makan satenya secukupnya aja lah, sedikit aja. Tapi kalau memang nggak punya gen ya nggak masalah, tapi tetap kita anjurkan ketika memakan daging yang dibakar atau dalam hal ini sate itu secukupnya, tidak usah berlebihan. Iya karena juga terlalu berlebihan itu nggak baik ya Bu ya untuk kesehatan. Ya itu tadi, selain benzopiren dia dibakar itu dia bisa mengandung yang namanya formaldehid. Ya jadi apapun makanan yang dibakar itu memang sebetulnya tidak seaman ketika kita makan dalam kondisi direbus. Iya. Jadi dibakar itu justru derajatnya bisa lebih tinggi ya Bu, sampai 300 derajat ya, tadi. Kalau 300 derajat itu suhunya. Kalau dia suhunya tinggi, dia berpotensi membentuk formaldehid. Kemudian dia kan juga kalau dia dibakarnya terlalu lama menimbulkan arang ya. Arang itu juga kalau dimakan kan sebetulnya tidak bagus untuk tubuh. Mengandung karbon itu. Nah lanjut nih Bu soal sate. Soalnya ini salah satu makanan favorit teman-teman ya. Ini kalau habis kurban tuh biasanya di sate gitu Bu, dagingnya, dan itu paling laris gitu. Nah sate itu kan menggunakan arang ya Bu ya. Ada tips nggak sih Bu supaya daging ini lebih sehat? Karena kadang-kadang kan arangnya itu nempel, dan ada juga yang bikin apinya itu dari plastik gitu-gitu Bu. Nah tips yang aman seperti apa Bu biar satenya tetap sehat gitu? Ya, jadi tips yang aman memang ada jarak antara arang itu dengan dagingnya. Jadi supaya dagingnya tidak nempel di arang itu, karena kalau arang kan nanti dia lama-lama terkena api bisa menjadi abu ya. Abu itu bisa nempel, nanti juga menimbulkan namanya cemaran fisik karena abunya nempel di makanan. Kemudian kalau untuk membakar ya jangan menggunakan plastik. Plastik itu ketika dibakar dia komponen pembentuk plastik akan terurai. Nah uraiannya itu takutnya bisa masuk ke dalam makanan. Jadi pakai itu, kalau bahasa Jawanya batok ya. Batok buat membuat api di arangnya itu. Nah iya, soalnya kadang-kadang
ini tuh Bu, kalau pakai plastik itu kan lebih cepat Lebih ya cepat, jadinya ya. api. Cuman ketika plastik itu dibakar, dia bisa membentuk suatu senyawa yang namanya dioksin. Nah, dioksin itu juga berbahaya ketika dihirup di dalam tubuh. Jadi mungkin teman-teman juga kalau misalnya di rumah sampahnya dibakar, itu sebaiknya kalau setelah membakar harus cepat-cepat nyingkir Pergi, ya, oke. cepat-cepat pergi, karena kalau di situ banyak komponen plastik, takutnya dia menghirup dioksin. Ya. Oke. Nah, jadi memang sate kemudian yang bakar-bakar ini cukup kita gemari, dan tadi teman-teman sudah mendengar bagaimana sih tipsnya gitu. Nah, sekarang kita beralih ke yang rebus Bu, yang kayak santan gitu-gitu. Nah, kalau dagingnya sampai empuk banget, kadang-kadang kan kita masaknya pengen yang saking empuknya, itu sebenarnya yang ideal untuk keamanan pangan supaya tidak mengurangi gizinya itu yang seperti apa Bu? Ya, sebetulnya kalau empuk tidaknya itu tergantung juga cara kita motong. Biasanya begitu ya. Kalau cara kita motong kan jangan sesuai seratnya, tetapi kalau melintang ya kita potong-potong begitu, menyesuaikan serat dari daging itu juga bisa berpengaruh terhadap keempukan daging. Kemudian mungkin juga bumbunya itu juga bisa berpengaruh terhadap keempukan daging. Tapi kalau dari sisi keamanannya, ketika dia sudah mendidih itu dia sudah aman. Jadi kalau misalnya memang tergantung selera ya, kadang-kadang kan ada orang yang suka dengan empuk, tapi ada juga orang yang suka dengan agak alat-alat dikit lah gitu. Itu monggo tergantung selera. Tetapi dari sisi keamanannya, ketika dia sudah mendidih itu artinya dia sudah aman karena bakterinya, mikrobanya sudah mati. Jadi mau agak-agak keras atau agak-agak alot atau empuk itu sebenarnya ketika sudah mendidih, indikatornya sudah mendidih itu ya Bu ya, itu sudah aman, kita konsumsi. Nah silakan kalau mau dilanjut biar supaya empuk banget. Kadang-kadang kayak saya, gigi saya udah banyak yang tidak ada, jadi harus empuk sekali. Nah itu silahkan dilanjut pemasakannya. Nah kita lanjut yang kedua Bu, tadi kan yang langsung kita olah. Nah kalau misalnya kita dapatnya kan biasanya banyak gitu ya Bu ya, nah itu nggak semuanya langsung bisa kita olah. Nah gimana nih Bu cara penyimpanannya, kemudian tips-tipsnya biar aman gitu? Ya, kalau untuk yang tidak langsung diolah itu sebaiknya kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi misalnya hari pertama kita mau masak sop, itu seberapa banyak. Hari kedua kita mau masak gulai, itu seberapa banyak. Nah itu kita potong-potong, kita masukkan di dalam plastik. Jadi kemasannya kecil-kecil, tidak satu gelondongan yang kita terima itu langsung kita masukkan di freezer, tidak. Tetapi kita potong-potong sesuai kebutuhan kita. Baru setelah itu dimasukkan ke dalam freezer. Ya. Kalau nanti ingin memasak, maka kita bisa mengeluarkan satu demi satu sesuai kebutuhan kita. Karena ingat ya, kalau di dalam freezer itu mikrobanya tidur saja. Ya, dia tidur saja. Jadi dia tidak mati. Mikroba itu mati ketika dipanaskan. Tetapi ketika dia dimasukkan dalam suhu beku, dia hanya tidur. Sehingga kalau kita keluarkan dari kulkas, kemungkinan dia bisa bangun. Bisa bangun, bisa membelah diri, bisa berkembang biak lagi. Sehingga memang tidak diperbolehkan kalau sudah keluar dari freezer kemudian dimasukkan lagi. Kalau tadi dalam jumlah besar kemudian masuk ke freezer kan mungkin kita keluarkan, kita potong, masuk lagi. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Karena mikroba di situ dia sudah dalam jumlah yang banyak. Sehingga ketika kita mengeluarkan ya itu nggak boleh balik lagi, itu langsung kita masak. Nah itu Bu, saya sering jadi kadang nyimpennya itu sudah per plastik gitu, tapi masaknya itu nggak habis satu plastik, akhirnya masuk lagi Bu ke freezer. Jangan, nah nggak boleh. Saya sendiri pengalamannya kayak gitu Bu. Jadi itu ya teman-teman ya, jadi kita plastikin itu sesuai porsi yang memang mau kita masak. Jadi begitu dikeluarin langsung dimasak, nggak dimasukkan lagi. Nah sebelum disimpan ini perlu dicuci nggak Bu nih dagingnya? Nah kalau itu terserah ya, karena kan ini belum digunakan. Kalau
misalnya memang tidak dicuci ya tidak masalah. Tetapi nanti ketika kita akan memasak sebaiknya dicuci terlebih dahulu. Dan satu lagi, sebelum kita memasak kita melakukan yang istilah namanya adalah thawing. Thawing itu menyamakan suhu daging dengan suhu ruang. Kalau dari freezer kan dia beku ya, keras. Nah itu sebelum dimasak dia harus suhunya sama dengan suhu ruang. Supaya apa? Supaya nanti ketika dimasak jangan sampai bagian luarnya itu sudah empuk atau sudah gosong, tetapi bagian dalamnya masih mentah karena kondisi beku tadi. Berarti dari freezer itu kita keluarin dulu, kita diemin dulu gitu ya Bu ya? Thawing ini ada berbagai macam. Kita diamkan bisa, tetapi butuh waktu yang lama. Bisa juga plastiknya itu kita rendam dalam air. Nah ini akan lebih cepat lagi. Paling cepat kalau punya microwave, maksudnya microwave tapi mahal ya. Nggak semua orang punya ya Bu. Apalagi orang desa kayak saya ini microwave itu ini barang yang aneh. Barang yang aneh, nggak familiar gitu Bu. Iya, silakan nanti bisa dimasukkan ke dalam air dengan plastiknya itu. Nanti menunggu sampai semuanya suhunya sama, empuk semua ya, baru nanti kita olah. Nah ini ilmu baru lagi nih ya teman-teman. Jadi daging yang beku itu tidak disarankan langsung dimasak, tapi harus didiamkan terlebih dahulu. Nah kita nih sudah belajar ya bagaimana mengolah daging kurban yang nanti kita dapat insya Allah, baik sapi maupun kambing itu memiliki karakteristik yang sama, jadi bisa langsung diolah tapi juga bisa tidak langsung diolah. Tadi Ibu Eti sudah menyampaikan tips-tipsnya bagaimana kalau langsung diolah dan juga bagaimana kalau tidak langsung diolah. Nah terakhir ini Bu, ada tips trik tertentu nggak Bu buat diingat teman-teman terkait dengan daging ini, daging kurban terutama? Iya betul. Jadi sekali lagi ya, karena pengolahan daging kurban itu kan macam-macam. Bisa kita olah sendiri, bisa kita simpan dulu, atau kita berikan ke orang lain untuk diolah jadi bakso. Nah itu. Nah yang jadi bakso ini mungkin perlu kami sampaikan juga ya. Nanti kalau sudah sampai di penggilingan, dilihat juga apakah penggilingannya itu bersih atau tidak. Dan yang paling penting, apakah si pemilik penggilingan itu menggunakan semacam namanya obat bakso ya. Obat bakso itu bisa saja dia menambahkan bahan berbahaya yang dilarang di dalam pangan, seperti bleng yang mengandung borak supaya kenyal. Kalau baksonya kenyal enak itu kadang-kadang ditakutkan nanti ada campuran boraknya. Nah itu kita harus istilahnya waspada ya. Jika kita mau nitip tolong digilingkan, itu pastikan bahwa si penggilingan itu dalam kondisi yang bersih, kemudian dia juga tidak mencampurkan bahan-bahan yang berbahaya di dalam makanan, dalam daging yang mau kita olah jadi bakso tadi. Jadi kita pastikan kalau kita mau bikin bakso yang kita istilahnya lewat jasa penggilingan ya Bu ya. Ini karena kan jumlahnya banyak ya. Kadang-kadang bareng-bareng juga Bu itu. Iya betul. Kalau kita bikin gilingin sendiri kan capek. Nah karena kita bareng-bareng, kadang-kadang dengan orang lain juga perlu kita pastikan tempat kita yang minta tolong menggiling itu bersih, dan juga bahan-bahan yang digunakan bahan-bahan yang aman untuk kita konsumsi. Nah begitu sahabat sekalian terkait dengan bagaimana kita mengolah daging kurban, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ibu Eti dari BP POM DIY. Kalau teman-teman ada informasi yang lebih lanjut ingin diketahui bisa kontak juga ya Bu ya ke BP POM ya. Di hotline mana Bu? Sebentar ya, ini saya cari dulu soalnya tidak hafal ini. Silakan ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan apapun itu baik tentang produk pangan, mungkin ada obat, kosmetik atau obat tradisional, bisa menghubungi kami melalui WA. Kita ada langsung yang paling cepat ya. Yang paling cepat itu WA. Ada di 0811 2543 633. Saya ulangi 0811 2543 633. Silahkan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman juga mau melaksanakan sosialisasi keamanan pangan atau belajar keamanan pangan, teman-teman juga bisa mengkontak atau menghubungi Badan POM Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ngeten ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu sekali lagi sudah hadir, sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan dengan begini masyarakat kita bisa menjadi lebih sehat. Amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.